guys, welcome back to my digital journal. If you're new here, welcome. Kali ini aku bakal ngebahas tentang tips belajar bahasa Inggris sesuai dengan request kalian dan juga vote di post community aku yang waktu pas aku tanya pas 4 hari yang lalu. Di video ini kita akan ngebahas tentang tips belajar bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya kamu penasaran, tonton video ini sampai akhirnya supaya tips yang kamu didapatkan secara lengkap. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Tip yang pertama adalah fokus terhadap pengembangan vocabularies di atas grammars terlebih dahulu. Nah, vocabularies itu adalah yang namanya kosakata, sedangkan kalau grammars itu adalah struktur kalimat. Karena dengan memahami banyak kosakata atau vocabularies, kita tuh jadi mengetahui makna dari suatu kalimat. Misalnya ada suatu kalimat nih, kita tuh nggak tahu bahasa Inggrisnya, cuma ada vocabularies yang kita familiar. Dan akhirnya kita tuh jadi paham nih, oh inti dari kalimat ini tuh itu sih gitu. Jadi ini akan permudah banget ketika kita itu membaca atau misalnya kita memahami suatu kalimat dalam bahasa Inggris. Karena kalau misalnya kita itu hanya memikirkan, oh grammars aku harus sempurna kayak gimana dan sebagainya itu akan mempersulit kita untuk speaking dalam bahasa Inggris. Karena kan kalau misalnya kita speaking, kita kan harus bisa memikirkan dulu nih apa yang harus kita bicarakan, vocabularies apa yang harus kita pakai, terus meresponnya bagaimana. Nah, kalau kita bisa memikirkan nih perfect grammars, yang ada itu akan sulit ngomong bahasa Inggris ya, atau speaking dalam bahasa Inggris ya, yang ada kita tuh nggak bisa atau berkembang dalam speaking dalam bahasa Inggris. Maka dari itu fokus terhadap vocabularies. Nah, caranya bagaimana sih supaya kita itu mengembangkan vocabularies kita? Yang pertama adalah lakukan kosakata yang ada di sekitar kamu. Misalnya kamu ada di ruangan kamu nih, ada apa aja sih di ruangan ini? Coba kamu namakan dalam bahasa Inggris setiap benda yang ada di ruangan kamu. Atau misalnya kamu sedang jalan-jalan kemana, coba deh kamu namakan setiap benda atau vocabularies yang ada di sekitar kamu. Nah, yang kedua, kamu bisa membaca buku. Dan utamakan kalau misalnya kamu baru banget nih memulai belajar bahasa Inggris, kamu bisa menggunakan children's book atau buku-buku anak-anak. Karena bahasanya itu masih simple, sederhana, dan vocabularies-nya juga belum yang terlalu rumit. Buku kamu juga bisa nih, kalau misalnya kamu sedang nge-search di Google itu, coba kamu pakai bahasa Inggris. Bisa baca artikelnya itu yang berbahasa Inggris. Sehingga kamu itu akan familiar dan terbiasa dengan bahasa Inggris. Dan setelah itu, agar aku tidak lupa dengan vocabularies tersebut, aku catat dalam notes. Itu adalah dimana aku catat vocabularies yang menurut aku sulit dan yang bakal aku lupa. Jadi di situ aku tulis nih vocabulariesnya apa, arti dalam bahasa Indonesia apa, dan contoh kalimat vocabularies itu apa, sehingga aku nggak lupa. Tip yang kedua adalah listen more. Nah, artinya adalah kita itu perbanyak mendengarkan sesuatu dalam bahasa Inggris. Karena dengan aku sendiri, dengan pengalaman aku itu, kalau misalnya aku lebih banyak mendengar bahasa Inggris, tidak hanya dapat vocabularies juga, aku juga belajar grammar tanpa aku sadari. Dan yang ketiga, aku juga berarti pronunciation. Karena terkadang kalau misalnya kita hanya membaca buku saja, kan kita tidak tahu nih pronunciation-nya gimana. Sehingga saat kita ingin menyampaikan vocabularies tersebut, yang ada malah salah tangkap orang-orang. Nah, kamu bisa melakukannya dengan cara mendengarkan musik, kemudian kamu catat lirik yang kamu dengar. Nah, setelah kamu udah catat nih, coba kamu lihat deh lirik aslinya, bandingkan sama lirik yang kamu tulis. Jadi kamu bisa mengetahui nih, oh aku masih salah dalam pendengaran vocabularies ini, atau misalnya aku benar di dalam vocabularies ini, sehingga kita tuh bisa mengevaluasi listening skills kita itu sudah sejauh mana. Itu kamu juga yang kedua bisa menonton sesuatu dalam bahasa Inggris. Kamu mengganti subtitle itu ke bahasa Inggris, kita jadi tahu nih apa yang speaker sampaikan, pronunciation-nya bagaimana, kita juga mengetahui vocabularies. Coba deh kamu tips ini dan kamu akan merasakan perbedaannya dalam listening skills kamu. Yang ketiga, kamu juga bisa mendengarkan podcast dalam bahasa Inggris. Yang ketiga adalah imitate. Jadi kita adalah mengimitasi apa yang speaker bicarakan. Nah, jadi coba deh kamu misalnya sudah menonton film atau misalnya kamu sudah mendengarkan sebuah lagu. Coba deh kamu nyanyikan dalam bahasa Inggris. Terus yang kedua, kamu juga bisa coba ucapkan atau mengimitasi dari aktornya gitu. Misalnya masih suka ragu-ragu atau misalnya masih terbata-bata dalam berbicara dalam bahasa Inggris, ini tuh bermanfaat banget. Yaitu udah pertama-tama kita harus coba mengimitate dulu apa yang speaker sampaikan.
Tip yang keempat adalah practice. Because practice makes perfect. Semua itu akan bisa karena terbiasa. Nah, jadi setelah nih kamu sudah memperlatih nih listening skills kamu, vocabularies kamu sudah semuanya ditingkatkan dan sebagainya, itu kamu harus melakukan yang namanya practice. Karena kadang kalau misalnya kita itu nggak pernah mempraktekannya, ya ada vocabularies atau grammars yang kita punya itu semua sudah buyar dan lupa. Ini sebenarnya terbukti banget karena waktu itu aku sempat pernah berhenti, udah lama banget udah nggak ngomong bahasa Inggris, dan aku juga udah lama nggak nonton sesuatu yang dalam bahasa Inggris. Akhirnya aku itu jadi lupa vocabularies dan grammarsnya, dan aku jadi kaku gitu dalam berbahasa Inggris. Maka dari itu, surround yourself with English. Jadi kamu itu kelilingi diri kamu dalam bahasa Inggris semuanya itu. Misalnya dengan cara coba challenge diri kamu untuk menulis kegiatan sehari-hari kamu atau misalnya perasaan kamu dalam bahasa Inggris. Jangan pernah dalam bahasa Indonesia dulu karena kamu sedang belajar bahasa Inggris. Atau yang kedua, kalau misalnya kamu sudah melatih challenge diri kamu dengan writing skills, yang kedua kamu speaking skillsnya kamu itu dilatih dengan cara kamu itu merecord suara kamu dalam voice recording. Semakin kamu itu sering mengelilingi diri kamu dalam bahasa Inggris, maka semakin mudah juga kamu itu secara tidak sadar itu tiba-tiba udah jago aja dalam bahasa Inggris. Karena kalau misalnya kebiasaan itu dibuat dalam 21 hari. Jadi semakin hari itu kamu semakin baik 1%, dan akhirnya kamu itu bisa menjadikan bahasa Inggris itu menjadi kebiasaan kamu. Ingat, practice makes perfect. Semua itu akan bisa karena terbiasa. Last but not the least is connect. Nah, ini artinya adalah kita itu coba berkoneksi dengan seorang yang sudah fasih dalam bahasa Inggris atau bahkan native speakersnya. Nah, ini bermanfaat banget karena dalam belajar bahasa itu tidak hanya melulu soal teori yang misalnya kita itu harus belajar grammars, vocabularies secara sistematis, tetapi juga menurut aku bahasa adalah sebuah seni. Jadi harus ada perasaan, harus ada relatable ya dengan seorang yang berbahasa bahasa Inggris yang sudah fasih dan native speakersnya itu, supaya kita itu ada rasanya gitu ketika belajar bahasa Inggris. Misalnya seperti ini deh, kamu pasti pernah mendengar yang namanya kata cute and funny gitu. Kan kalau bisa ditranslate ke bahasa Indonesia, dua-duanya artinya kan lucu kan. Tapi kata itu tuh kita harus bisa menempatkannya kapan kita harus menggunakan kata tersebut. Misalnya nih ada orang yang sedang ngejokes, tiba-tiba kita bilang, wah you are so cute gitu. Padahal kan maksudnya itu you are so funny. Jadi dengan kita itu connect dengan seorang fasih atau misalnya native speakers ya, itu akan mempermudah kita sekali untuk mengetahui kayak vocabs ini bagusnya diletakkannya di mana. Kalau bisa misalnya dengan cara misalkan bermain game online, kamu itu kan juga kan bisa menggunakan bahasa Inggris, kita akhirnya banyak menemukan slang words, terus juga kita mengetahui berbagai idioms. Hanya itu, kamu juga bisa mengkoneksikan sesuatu yang kamu suka dengan bahasa Inggris. Misalnya kamu suka dengan yang namanya itu psikologi gitu, coba kamu cari dengan subreddit atau Quora dan sebagainya. Itu menurut aku bermanfaat banget untuk menambah koneksi aku dengan seorang yang berbahasa Inggris, sehingga belajar bahasa itu tidak terkesan hanya kaku sistematis, tetapi juga ada seninya atau ada perasaannya kalau misalnya kita sedang belajar bahasa Inggris. Berikut ada beberapa aplikasi yang membantu aku dalam proses belajar. Yang pertama ada YouDictionary. Nah, aku paling suka dari aplikasi ini bisa mengubah lock screen handphone aku dengan vocabularies bahasa Inggris. Jadi selagi kita itu bermain handphone, kita bisa memperkaya vocabularies kita loh. Nah, selain aku bisa mengubah lock screen aku dengan vocabularies, aku juga bisa menemukan berbagai artikel yang ada di aplikasi ini yang berbahasa Inggris. Nah, kalau misalnya kamu nih ingin mengetahui nih kemampuan bahasa Inggris kamu itu sudah sampai mana, bisa kamu mengerjakan berbagai latihan soal yang ada di aplikasi ini. Dan kalau misal kamu menemukan suatu kata, frasa atau kalimat yang sulit, tinggal kamu pencet aja tuh kalimatnya, dan akhirnya kamu bisa menekan icon YouDictionary dan mentranslate-nya. Aplikasi yang kedua ada Music Match. Nah, ini cocok banget buat kamu yang senang mendengarkan musik di Spotify atau YouTube dan sebagainya. Kamu bisa menggunakan aplikasi ini. Karena di aplikasi ini juga kamu bisa mentranslate nih kayak liriknya itu seperti apa dalam bahasa Indonesia, sehingga kamu itu bisa memperkaya bahasa Inggris kamu dengan mendengarkan lirik dari suatu lagu. Aplikasi yang ketiga ada English Grammars. Nah, ini aplikasi yang menurut aku sangat praktis dan juga sangat bermanfaat buat kamu yang ingin melatih grammars kamu. Karena di aplikasi ini selain ada penjelasan dulu, langsung ada latihan soalnya juga. Well, that's all guys, itu tips belajar bahasa Inggris versi aku. Dan menurut aku ini belajar bahasa Inggris yang terpenting adalah kelilingi diri kamu dengan bahasa Inggris itu 24/7. Prof sedikit-sedikit tiap hari hingga akhirnya kamu itu bisa membentuk bahasa Inggris itu menjadi kebiasaan kamu dalam 21 hari. Oke, see you in the next video. Dadah!